Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sasmita dari kelas B dengan NIM 24650083 dengan mata kuliah struktur data. Di sini tugasnya yaitu menuliskan kembali program bahasa C++ ke dalam program bahasa Java. Di sini saya sudah menuliskan kembali menjadi program bahasa Java. Program ini bertujuan untuk menentukan seseorang apakah gagal atau lulus berdasarkan nilai yang dimasukkan. Langsung saja di baris pertama yaitu di nomor 5 bertuliskan package com.mycompan tugas 44 titik koma. Baris ini mendeklarasikan package tempat file ini berada. Package ini digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas di Java agar lebih teratur. Baris ini merupakan nama folder atau namespace yang ada pada program ini. Kemudian lanjut di baris di nomor 11 yaitu bertuliskan import java.util.scanner. Import ini digunakan untuk menyertakan perpustakaan dari Java. Sedangkan import java.util.scanner ini adalah kelas bawaan yang digunakan untuk membaca input dari pengguna atau biasanya dari keyboard. Lanjut di nomor 13, baris ini adalah deklarasi utama dengan nama tugas 44, di mana public ini berarti kelas bisa diakses di mana saja. Lanjut di baris selanjutnya ada yang bertuliskan main. Main ini adalah metode utama suatu program yang akan pertama kali dijalankan. Karena Java akan mengeksekusi program dari metode ini pertama kali. Lanjut di baris nomor 15. Baris ini membuat objek scanner bernama input. Kemudian di bawahnya bertuliskan sistem titik in ini dalam kurung, di mana sistem in ini berarti membaca sistem dari keyboard atau inputan dari user sendiri. Lanjut di baris 17 yaitu bertuliskan in n titik koma, di mana mendeklarasikan n bertipe data in yaitu untuk bilangan bulat. N ini akan menyimpan nilai yang akan dimasukkan oleh pengguna. Lanjut di baris 18 yaitu bertuliskan string hasil sama dengan titik 2 gagal titik 2 titik koma. Ini mendeklarasikan hasil bertipe data string yaitu untuk teks di mana nilai awalnya yaitu diisi dengan gagal. Nanti akan diubah menjadi lulus jika angka yang dimasukkan itu terpenuhi. Lanjut di baris 20 yaitu bertuliskan system.out.print dalam kurung tanda petik 2 input nilai titik 2 tanda petik 2 titik koma. Sistem out print ini berfungsi untuk mencetak nilai dari input nilai ke layar. Kenapa tidak menggunakan print ln? Karena agar kursor bisa tetap di baris yang sama pada saat user menginput angkanya. Lanjut, baris ini akan meminta user untuk memasukkan angka. Angka tersebut akan disimpan ke dalam variabel n. Kemudian lanjut, di sini kita menggunakan operator if untuk mengecek apakah nilai n ini lebih besar atau sama dengan 60. Jika benar, maka variabel hasil ini akan dari bertuliskan gagal menjadi lulus. Kemudian pada baris sistem out print ln ini dalam kurung hasil titik koma ini akan mencetak isi dari variabel hasil ke layar. Hasil ini bisa berupa lulus jika yang dimasukkan itu lebih besar dari 60 atau sama dengan. Sedangkan jika gagal jika kita memasukkan nilainya itu kurang dari 60. Misalnya di sini kita akan jalankan programnya.
Misalnya sini kita menginput nilai lebih dari 60 atau sama dengan misalnya 75. Kita enter. Maka di sini bertuliskan lulus. Apabila kita memasukkan misalnya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan project kedua. Di baris kelima ini sampai baris ke-12 ini sudah sama pada project pertama. Jadi saya akan menjelaskan langsung pada program di baris ke-14. Program ini bertujuan untuk menentukan nilai yang diinput oleh pengguna apakah lulus atau gagal berdasarkan kriteria tertentu. Jadi di baris 14 ini bertuliskan public status void main dalam kurung string args. Ini merupakan titik awal eksekusi program yang akan kita jalankan. Lanjut, scanner input sama dengan neo scanner dalam kurung system in titik koma. Scanner ini digunakan untuk membaca input dari pengguna, misalnya dari keyboard, di mana pada baris ke-15 ini berfungsi untuk membuat objek scanner yang membaca input standar, misalnya dari keyboard. Setelah kita menuliskan scanner input neo ini, kita akan bisa menuliskan A sama dengan input titik next in dalam kurung titik koma. Ini berfungsi untuk membaca angka, di mana ini berfungsi untuk membaca angka integer dari pengguna untuk menyimpannya ke variabel A. Baik, di sini jika A tidak lebih besar dari B bernilai true, maka akan dijalankan sistem out print ln pada baris ke-26. Baik, pada baris ke-32 ini nanti hasil outputnya itu akan menampilkan operator N. Lanjut di baris ke-35 bertuliskan sistem out print dalam kurung input nilai. Ini meminta kita untuk memasukkan nilai ujian atau angka apapun pada variabel N. Lanjut, pada baris ke-36 ini, program akan membaca input dari keyboard atau nilai ujian dan menyimpannya di variabel N. Terus kita masuk pada baris ke-8. Di sini kita menggunakan kondisi if atau operator if. Pada kondisi ini, nilai n lebih besar atau sama dengan 80 dan nilai n lebih kecil 90. Baiklah, lanjut di baris ke-39 bertuliskan sistem titik out titik print ln dalam kurung Anda lulus. Ini apabila dieksekusi ini jika syarat if ini terpenuhi. Jika terpenuhi, hasil outputnya itu akan bertuliskan Anda lulus jika if-nya terpenuhi. Kemudian else system out print ln Anda gagal. Artinya jika kondisi if ini tidak terpenuhi, misalnya nilai n ini kurang dari 80, maka hasil outputnya itu bertuliskan Anda gagal. Jadi di sini kita akan melihat hasil runningnya. Di sini kita akan merunningkan di bagian operator not. Kita input angka 1:5. Enter. Terus angka kedua itu kita misalnya tulisin 10. Maka hasilnya 5 lebih kecil atau sama dengan 10. Kemudian di operator N misalnya kita menginputkan nilai 85, ya, maka tulisannya itu Anda lulus. Misalnya sini kita tulis 75, maka bertuliskan angka Anda gagal di operator N. Kemudian lanjut kita akan ke project ketiga di pada slide ke-12. Masukkan misalnya 45. Di sini akan bertuliskan gagal. Baiklah, di sini pada project ketiga ini pada baris ke-5 dan sampai ke-12 ini, pada project ketiga ini baris ke-5 sampai baris ke-17 ini sudah sama pada project pertama dan project kedua. Maka di sini saya langsung menjelaskan
pada baris ke-19. Baiklah, pada baris ke-19 ini tulisan ini untuk mencetak pesan ke layar tanpa pindah baris. Kenapa tidak menambahkan ln agar kursor tetap pada sebelah baris ketika kita ingin mencetaknya? Lalu pada baris ke-20 ini n sama dengan input next in dalam kurung titik koma. Ini agar membaca nilai bilangan bulat, di mana in ini merupakan tipe variabel untuk bilangan bulat. Di sini lanjut di baris 20 ini, di sini menggunakan tipe data in untuk bilangan bulat. Fungsinya di baris ke-20 ini untuk membaca nilai bilangan bulat yang dimasukkan user dari keyboard, lalu menyimpannya di variabel n, lalu menyimpannya ke dalam n. Lanjut, di sini kita menggunakan operator switch case, di mana switch ini untuk memeriksa nilai dari variabel n. Ke1 ini jika n-nya sama dengan 1, maka hasil outputnya itu akan kurang. Kemudian fungsi dari break ini untuk menghentikan eksekusi agar lanjut ke case berikutnya. Terus case 2 ini jika n sama dengan 2, maka hasil outputnya itu cukup. Kemudian default ini dijalankan jika n tidak cocok dengan semua case yang tersedia, maka nanti hasil outputnya itu akan mencetak nilai tidak valid. Berarti di sini kita akan input nilai misalnya 1, nanti akan tercetak itu kurang. Begitupun juga dengan misalnya kita memasukkan angka 2 itu misalnya 2, nanti akan tercetak itu cukup. Kemudian memasukkan nilai 6, maka akan mencetak nilai tidak valid. Kenapa di sini tulis input nilai 1 sampai 5? Kalau kita menginput 3 atau 2 atau 4, nilainya itu tidak valid karena program hanya menangani nilai 1 dan 2, yaitu case 1 dan case 2. Kenapa di sini input nilainya itu 1 sampai 5? Ketika kita memasukkan angka 3, 4, dan 5 itu yang tercetak itu nilai tidak valid karena program hanya memproses nilai 1 dan 2 secara khusus, case 1 dan case 2. Sementara nilai 3, 4, 5 itu tetap diperbolehkan tetapi dianggap tidak valid karena tidak ada case-nya. Pada project keempat ini, di sini saya langsung akan menjelaskan di baris ke-16. Pada project keempat ini, program ini kita urutkan tiga angka dari yang kecil ke yang terbesar. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan di baris ke-17, di mana baris ini, di mana scanner input ini dibuat untuk membaca input dari keyboard, di mana pada baris 18 ini terdapat 3 buah variabel yang bertipe data in. Baris ke-20 ini berfungsi untuk menampilkan teks input angka A ke layar tanpa pindah baris. Tujuannya itu untuk memberikan instruksi kepada pengguna untuk memasukkan angka, dan ini untuk menerima input dari keyboard dan menyimpannya di variabel A. Begitupun dengan baris ke-22 sampai ke-25. Lanjut di baris 27. Di baris 27 ini hanya akan mencetak teks untuk menandai hasil dari inputan. Jika A lebih kecil B, maka ada 3 kemungkinan yang akan diurutkan, yaitu jika B lebih kecil C, maka A lebih kecil B lebih kecil C. Kemudian nanti yang dicetak itu atau hasil outputnya itu akan
A, B, C. Tidak, A lebih kecil C, maka A lebih kecil C lebih kecil B, akan tercetak A, C, B. Lanjut, A lebih kecil C, maka B lebih kecil A lebih kecil C, maka yang akan tercetak itu B, A, C. Yang terakhir itu bertuliskan input titik close dalam kurung titik koma. Ini merupakan penutupan dari objek scanner setelah selesai digunakan. Kita akan melihat hasil runningnya. Misalnya contohnya di sini kita input angka A yaitu 7, enter, angka B yaitu 2, dan angka C misalnya kita input 5. Maka kita runningkan. Maka akan diurutkan dari B, C, A, yaitu 2, 5, 7.